kemuliaan buat Tuhan. Shalom, sebelum saudara duduk, coba lihat kiri kanannya bilang Happy Sunday. Kasih senyum yang paling manis. Amin. Terima kasih untuk tim SLCC Worship yang melayani kita pada ibadah 1 dan ibadah 2, nanti juga di ibadah 3. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Kita senang sekali bisa berada kembali di rumah Tuhan. Dan pada hari ini kita masih di bulan keluarga, Feels Like Heaven Part 2. Jadi hari ini saya akan berkhotbah Feels Like Heaven Part 2. Bapak Ibu, kita mengenal kasih ya, ini bulan kasih katanya pada ngerayain Valentine ya, anak-anak muda, juga ada pasangan-pasangan. Nah bagaimana sih kita bisa mengalami Feels Like Heaven setiap hari di keluarga kita? Nah saya mau share 3 poin hari ini. Pertama, suami istri mengenal dan mengalami kasih Kristus. Jadi kita harus tahu dulu nih, kalau kasih itu sumbernya di mana sih? Siapa sih yang menjadi sumber dari kasih itu? 1 Yohanes 4, 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, agapao dalam bahasa Yunani, sebab kasih agape itu berasal dari Allah. Jadi Bapak Ibu, kasih itu asalnya dari Tuhan. Gak ada kasih yang bisa kita lakukan, gak ada kasih yang bisa kita bagi, gak ada kasih yang kita bisa share, impartasi ke orang tanpa Tuhan. Itu dulu poin pertamanya. Karena asal kasih itu siapa? Tuhan sendiri. Saya lanjut. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih, agape. Agape, nanti kita akan lihat pengertian agape. Jadi saudara, Allah itu kasih. Jadi kalau kita bilang saya anak Tuhan, saya murid Yesus, maka kasih itu harus menjadi warna yang utama dalam diri kita, kasih. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi, jadi kalau saya istri bisa mengasihi suami, saya ibu bisa mengasihi anak, saya siblings bisa mengasihi saudara saya yang laki-laki maupun perempuan, saya host leader bisa mengasihi member anggota host saya karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi lihat ya Bapak Ibu bisa lihat jelas kalau bicara kasih itu enggak ada yang lain lagi, cuman Tuhan yang utama. Amin. Coba bilang sama sebelahnya, kasih itu Tuhan, kasih itu Allah. Kasih itu Allah, enggak ada yang lain, bukan materi. Kasih itu bukan feeling, tapi walaupun ada feelingnya, tapi kasih itu adalah Allah sendiri, agape. Kasih itu agape. Lalu Rasul Paulus menulis, love is always patient. Kasih itu sabar. Ya, istri-istri sabar sama suami. Suami-suami sabar sama istri. Ibu-ibu sabar sama anak-anak ya. Mertua sabar sama menantunya. Menantunya sabar sama mertuanya. Itulah kasih. Love is patient. Love is kind, murah hati. Ini ciri kasih yang kedua, murah hati. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi orang yang penuh kasih, murah hati berbagi. Jangan pelit, karena kasih itu murah hati. Always protect, menutupi segala sesuatu. Always trust, percaya. Istri percaya sama suami. Jangan curigaan melulu bawaannya ya. Lu kemana nih mas, kok belum pulang? Suami curiga sama istri, kemana nih? Arisan katanya cuma sampai jam 5. Kok jam 7 belum pulang, diteleponin terus ya. Always trust your spouse, trust your husband, trust your wife, termasuk trust your children. Kalau dia udah remaja, dia udah youth, kami punya anak udah youth dan remaja ya, kami trust. Kalau dia bilang mami mau ke sana pergi udah izin, kami trust. Enggak ditanya-tanyain terus ya, capek juga kalau diteleponin terus sama orang tua, trust, always trust. Always hopes, mengharapkan segala sesuatu, kasih itu ada harapan. Pastor kayaknya suamiku susah nih gak bisa berubah. Itu bukan kasih. Kasih always hopes.
Kita ada harapan orang itu bisa berubah. Kita ada harapan akan masa depan. Kita akan ada harapan untuk bisnis kita, untuk pekerjaan kita. Always preserve, menanggung segala sesuatu. Ini nanti saya akan bahas lebih dalam ya, menanggung, berkorban. Gak ada bicara kasih tanpa berkorban. Pasti kita ada berkorban. Suami berkorban buat istri, istri berkorban buat suami, ibu-ibu berkorban buat anak-anak, itulah kasih. Kasih tanpa pengorbanan itu bukan kasih. Love is not envious, iri atau cemburu. Bapak Ibu, sekarang ini sosmed itu begitu luar biasa ya. Hati-hati ya, saya pernah ada yang cerita bilang sama saya gini, Pastor, dia konseling ya. Saya kok sekarang jadi cemburuan ya sama iri, sama teman-teman saya. Saya amatin dia di sosmed tuh kayaknya enak banget ya hidupnya Pastor. Entar dia ada di mana, entar dia kayaknya happy gitu. Jadi sosmed itu kalau kita nggak siap mental, mending nggak usah diliatin terus. Karena ini bisa menimbulkan iri hati dan cemburu, baik itu sama teman kita, anak teman kita, ya sesama rekan bisnis kita bisa masuk ke iri dan cemburu. Tapi kasih itu nggak cemburu, kasih itu nggak sombong, nggak memegahkan diri. Kalau nggak ada gue tuh ya, ini perusahaan pasti nggak maju. Kalau nggak ada gue itu ya, ini departemen ini di gereja ini gak bakalan jalan. Kalau gak ada gue ini ya, ini sisi worship nih gak bagus kayak gini. Itu bukan kasih, karena itu memegahkan diri. Kasih tidak memegahkan diri. Tidak melakukan yang tidak sopan, dishonoring to others. Self-seeking, cari keuntungan diri sendiri itu bukan kasih. Easily anger, tidak pemarah. Jadi ada istilah tuh saya ingat tuh gelas-gelas kaca. Aduh hati-hati gitu ya, ngomong dikit takut dia marah, takut tersinggung. Berarti ini bukan kasih. Suami juga takut ngomong sama istri, nanti dia marah, nanti dia ngamuk, nanti dia ngambek, katanya gitu ya. Jadi kasih itu easily to anger, gak gampang marah, sabar ya itu tadi ya. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, not keeping records of wrong. Ya udahlah gue maafin, udah beres. Jadi jangan ingat-ingat ya kesalahan istri yang udah 2 bulan lalu, sebulan lalu mengecewakan kita nggak usah ingat. Udah lupain aja. Coba sekarang yang datang suami istri bilang, jangan ingat-ingat kesalahan gue ya. Bilang sebelahnya, jangan ingat-ingat kesalahan gue, udah lupain aja. Ya jadi jangan ribut, kalau ribut tuh ya ributnya hari ini tapi yang diomongin tuh bisa 3 bulan lalu. Waktu bulan itu kamu kan gini. Ya padahal udah lewat, udah 3 bulan lalu. Jadi janganlah, lupain aja, ampunin aja, forgive and forget. Tidak menyimpan dan tidak senang dengan kejahatan. Jadi love is more than a feeling. Feeling tuh ada pasti, nanti kita akan lihat kasih eros, kasih yang lain. Tapi sebenarnya love is a choice. Setiap hari saya memutuskan saya mau mengasihi kamu. Apapun alasannya, itu yang disebut agape. Love is an action and love is a commitment. It's not just then a feeling. Oh I love you, tapi actionnya nggak ada. I love you. Nggak ada komitmennya, ya itu mah bukan kasih gitu ya. Kasih itu more than a feeling. Love is a choice. Saya memutuskan untuk mengasihi kamu dalam susah dan senang, dalam kaya, miskin, sakit, sehat. Saya mau mengasihi kamu. I have a choice. Itu janjiku waktu menikah. Begitu juga buat yang masih single. Ya kita belajar hari ini yang masih single mempersiapkan diri. Oh nanti kalau gue married tuh kayak gitu tuh. Jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, kita siapkan diri kita. 4 macam kasih. Pertama eros. Bapak Ibu Saudara, eros ini sangat penting dalam pernikahan maupun dalam waktu kita membangun hubungan berpacaran, membangun hubungan untuk pernikahan. Cinta yang terjadi antara pria dan wanita. Sekali lagi, pria dan wanita. Jangan antara pria dan pria.
Atau wanita dan wanita, saya tahu di ruangan ini nggak ada, tapi kalaupun ada yang begitu, bertobat langsung. Pria dan wanita. Jadi nggak ada cinta antara Andi dan Anwar, nggak ada gitu ya. Antara Susi dan Linda, no. Itu not biblical. Pria dan wanita dalam hubungan yang khusus, istimewa dan bersifat. Biasanya kalau eros tuh ya, mau memiliki. Aduh, kamu satu-satunya, you are the only one. Nah itu ya, itu eros. Itu perlu loh, suami-suami perlu bilang sama istrinya, you are the only one that I love. Cie gitu ya. Dia perlu dengar, dia wanita tuh gak ada yang mau diduain loh. Benar ibu-ibu? Benar, gak ada yang mau diduain ya. Satu aja, you are the only one. Dia mau memiliki, lalu ada rasa cemburu. Wajar. Pastor, aku udah gak pernah tuh cemburu. Nah saya curiga tuh. Mungkin udah hilang rasa erosnya ya. Cemburu. Kamu itu pergi sama siapa itu berdua makan. Waduh gitu ya. Istrinya misalnya pergi makan berdua sama orang di satu kafe bagus. Wah pasti dia cemburu. Jadi cemburu tuh baik, tapi kalau terlalu cemburu buta itu yang mengerikan. Cemburu ada. Dan berakhir dalam seks dalam pernikahan. Jadi saudara suami istri perlu membangun hubungan seks dalam pernikahan. Itu eros. Jangan sampai gini, Pastor saya udah 1 tahun loh gak making love. Ini buat suami istri ya. Wah itu bahaya. Karena eros berarti erosnya udah hilang. Erosnya udah gak ada. Eros ini ada dalam pernikahan. Single, saya mau ngomong sama single yang masih yang laki maupun yang perempuan, jangan lakukan seks sebelum pernikahan. Jangan ada kontak fisik yang mendalam sebelum pernikahan. Kenapa? Itu nggak kudus. Tuhan nggak mau. Ya karena di sini saya lihat ada juga ya anak-anak youth yang belum menikah. Ingat, seks hanya buat yang sudah diberkati dalam pernikahan. Yang kedua, phileo, kasih persaudaraan yang menjadi cinta simpatik, cinta kecocokan dalam hubungan suami istri yang sedang menuju pernikahan. Ini kayak bersahabat. Jadi kita suka dengar bilang gini, gue tuh sekarang ya sama pasangan aku udah kayak sahabat deket. Nah itu phileo. Itu penting ya, selain eros, gue udah deket banget sama dia. Dia baru ngedipin mata, gue udah tahu dia maunya apa. Ya itu udah deket ya, itu phileo. Filia, phileo, kasih persahabatan itu perlu ada. Yang kita suka dengar orang bilang gini, sahabat gue yang terdekat adalah suamiku misalnya. Sahabat gue yang terdekat adalah istriku. Yang berikut kasih